Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta film semua, selamat datang di channel M Yunus Puncak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan berkisah tentang seorang pembunuh yang terlatih dalam tradisi organisasi Ruska Roma, berangkat untuk membalas dendam setelah kematian ayahnya. Film yang merupakan bagian dari film John Wick ini berjudul Ballerina yang dirilis tahun 2025. Dibintangi oleh Ana de Armas sebagai Ip Makaro, Gabriel Byrne sebagai Gunslinger, dan juga Keanu Reeves sebagai John Wick, serta disutradarai oleh Ian Wiseman. Nah sobat semua, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Terima kasih. Ip Makaro hidup dengan ayahnya Javier dengan damai sampai suatu hari ketika orang-orang bersenjata muncul untuk memburunya. Javier menyembunyikan Ip sebelum menghabisi orang-orang bersenjata itu. Pemimpin mereka, Gunslinger, datang untuk bertemu Javier karena istri Javier adalah bagian dari sekte mereka. Dan dia adalah bagian dari organisasi saingan. Mereka mengklaim bahwa Javier telah mengambil bukan haknya dari mereka dan dengan demikian menyebabkan kematian istrinya. Gunslinger memberi Javier pilihan untuk bunuh diri sehingga Ip akan tetap tidak terluka, atau jika dia membunuh Gunslinger maka Javier dan Ip akan mati. Javier bersiap untuk mengarahkan pistolnya ke dirinya sendiri sampai Ip memanggilnya. Dia membunuh orang-orang bersenjata itu sebelum mereka bisa sampai ke Ip, tetapi dia tertembak. Javier berhasil keluar dari rumah bersama Ip saat sebuah bom meledak dan membunuh para penembak yang tersisa kecuali Gunslinger. Tetapi akibat luka tembak itu, Javier tewas di depan putrinya. Ip bertemu dengan Winston Scott di rumah sakit yang menyampaikan bela sungkawa dan kesempatan bagi Ip untuk dirawat oleh keluarga ayahnya. Ip setuju dan Winston membawanya ke rumah Ruska Roma untuk bertemu dengan sang direktur. Ip juga bertemu dengan Nogi yang bercerita tentang Kikimora, roh mitologi yang bisa baik atau jahat tergantung pada tuan rumahnya. 12 tahun kemudian Ip berlatih di bawah bimbingan sang direktur sebagai ballerina sambil juga mempelajari pertarungan dan tembak-menembak melalui Nogi. Ip berlatih sampai kakinya berdarah, berharap untuk menjadi lebih baik di setiap sesi, dan keterampilannya sebagai pembunuh semakin lama semakin mematikan. Ip hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki teman kecuali seorang wanita muda lainnya, Tatiana. Ketika Ip melihat barang-barang milik Tatiana sudah tidak ada lagi, ia mengetahui dari sang direktur bahwa mereka membiarkannya pergi karena mereka merasa Tatiana tidak memiliki kualitas yang diperlukan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Ruska Roma, yaitu naluri membunuh. Ip menjalani tahap akhir pelatihannya di mana ia harus adu cepat memasang senjata dengan seorang wanita lainnya. Ip lebih cepat walau pistolnya sempat macet, tapi di tembakan kedua ia menewaskan wanita itu. Siswa lainnya tercengang saat John Wick mendatangi rumah tersebut yang tengah mencari bantuan dari sang direktur. Ip mendekati John dan bertanya bagaimana ia bisa keluar ke lapangan dan melakukan apa yang John lakukan. John mengatakan bahwa Ip selalu bisa keluar atau membuat pilihan sendiri untuk menjadi seperti John. Nogi mengirim Ip untuk menjalankan misi lapangan pertamanya. Ia harus melindungi seorang wanita muda, Katla Fak, dari pesaing ayahnya, Il Seong, yang akan menculiknya. Ip menemukan Katla di sebuah klub malam. Ia melihat Seong dan anak buahnya dengan mengancam menuju Katla. Dengan hanya berbekal pistol berpeluru karet, Ip menghadapi anak buahnya Seong dan mulai melawan mereka.
Ia akhirnya menjatuhkan mereka semua sebelum melawan Seong. Abe menyerang Seong dengan menusuknya berulang kali dengan ujung palu. Setelah membuat Seong menyerah, Abe menuntun Cutler ke tempat yang aman. 2 bulan kemudian, Abe baru saja menyelesaikan misi pembunuhan lainnya terhadap sekelompok pria di sebuah klub malam. Saat hendak pergi, sebuah mobil van dengan 2 pria bersenjata menabrak mobilnya. Mereka mencoba membunuhnya, tetapi Abe segera menghajar mereka. Dia melihat salah satu pria bersenjata itu memiliki bekas luka berbentuk huruf X di pergelangan tangannya, mirip dengan pria yang membunuh ayahnya. Abe memotong tangan pria bersenjata itu dan membawanya ke direktur untuk mendapatkan jawaban. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa bekas luka itu milik anggota sekte, tetapi mereka berdamai dengan Buscaroma karena mereka berdua tidak saling ikut campur dalam urusan masing-masing. Jadi dia tidak dapat membantu Abe melacak mereka. Abe pergi ke Hotel Continental bertemu dengan Charon sebelum pergi mencari Winston. Meskipun Winston yakin bahwa sekte tersebut tidak boleh diganggu, Abe menyerahkan token emas yang diberikannya saat mereka pertama kali bertemu, dan Winston mengalah. Winston lalu mencari informasi dan mendapatkan data tentang Daniel Fein, salah seorang anggota sekte yang sedang menginap di Hotel Continental Praha. Abe segera pergi melacaknya. Abe pergi ke kota Praha dan menemukan Fein di Hotel Continental. Setelah menyusup ke kamar Fein, dia menemukan putri kecil Fein, Ella. Abe dan Fein saling mengarahkan senjata mereka, tetapi akhirnya mengalah karena Abe berkata dia hanya ingin menemukan sekte tersebut. Di lobi hotel, seorang wanita bernama Lena yang bekerja pada kanselir menghubungi layanan kontrak dan meminta untuk melipat gandakan hadiah untuk kepala Fein, sehingga itu membuat para pembunuh bayaran mulai bergerak memburunya. Orang-orang bersenjata itu mencoba menyusup ke kamar Fein, tetapi salah satu jebakannya meledak dan menembak kepala salah satu pria bersenjata. 2 lainnya masuk dan menembaki Abe dan Fein. Setelah melumpuhkan salah satunya, Fein mengajak Ella keluar, sedangkan Abe masih bertarung dan bisa mengalahkan yang lainnya. Mereka berdua bertemu kembali dan Fein meminta Abe untuk melindungi Ella, tapi sayangnya begitu keduanya berlari keluar hotel bersama Ella, para anggota sekte mengejar mereka dan mereka berdua tidak berdaya saat Ella diculik. Abe berdiri di samping 2 anggota sekte lainnya karena dia tidak melanggar aturan dan tidak membunuh siapapun. Dia terhindar dari eksekusi, sementara 2 lainnya dihabisi dengan hujan peluru. Dan pemiliknya memberitahu Abe bahwa dia harus keluar. Abe kemudian pergi mengunjungi pemilik toko senjata bernama Frank. Saat Frank menunjukkan barang dagangannya, anggota sekte tersebut tiba-tiba menyerang dan melepaskan tembakan. Frank tertembak di tangan, tetapi Abe berhasil membunuh para penyerang lainnya. Atas bantuannya, Frank menunjukkan kepada Abe lokasi yang diduga sebagai lokasi tersembunyi sekte tersebut di suatu tempat di pegunungan Austria. Abe tiba di kota Hallstatt, kemudian ia masuk ke sebuah bar. Ketika Abe baru memesan kopi, ia segera diserang oleh seorang pria bersenjata dari sekte tersebut. Abe melawan, bertarung, dan membunuh pria tersebut. Abe juga berhadapan dengan karyawan bar yang menyerangnya, tapi Abe dapat mengurung wanita itu di gudang. Tidak berapa lama kemudian, banyak anggota sekte lainnya tiba. Abe lalu menghabisi mereka semua. Saat karyawan bar bisa keluar dari gudang, Abe menembak kepalanya. Abe kemudian pergi ke jalan, tapi alarm bahaya dibunyikan. Dan sekarang semua penduduk kota yang semuanya anggota sekte itu mengejar dan bertarung dengannya. Walaupun ada beberapa penduduk bisa dihabisi oleh Abe, tetapi ia akhirnya terjatuh. Di saat itu, Lena juga tiba dan dari jaket Abe yang robek terlihat tato Buscaroma miliknya.
Saat Abe diinterogasi oleh kanselir, terungkap bahwa Abe adalah anak yang ia cari beberapa tahun lalu dan menyimpan dendam terhadapnya. Saat kanselir memberitahu Lena Abe adalah adiknya, suara tembakan terdengar dan Abe menghabisi para penjaga lalu kabur. Lena mengejar Abe dan di sebuah rumah Lena mengungkapkan bahwa Abe adalah adik perempuannya yang telah lama hilang. Lena juga mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahan ayahnya yang menyebabkan ibu mereka terbunuh sejak ia meninggalkan sekte tersebut untuk menjadi anggota Ruska Roma. Sementara itu, kanselir memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Mereka melemparkan granat ke dalam ruangan yang membunuh Lena, tetapi Abe selamat. Kanselir menelpon direktur untuk menyatakan bahwa tindakan Abe terhadap mereka adalah tindakan perang. Sementara direktur bersikeras bahwa dia tidak mengirim Abe dan dia dapat mengirim seseorang untuk menghentikannya. Kanselir mengatakan kepadanya bahwa mereka punya waktu hingga tengah malam untuk berurusan dengan Abe, atau perang antara sekte dan Ruska Roma tidak akan terelakkan. Ternyata orang yang dikirim direktur untuk menghentikan Abe adalah John Wick. Kanselir kemudian memerintahkan semua warga agar tidak menyerang orang luar sampai lonceng dibunyikan. John muncul di hadapan Abe dan menyuruhnya untuk pergi saja, tetapi Abe tidak menunjukkan minat untuk mundur, lalu dia dan John terlibat dalam perkelahian. Walaupun beberapa kali mendapat kesempatan untuk membunuh Abe, John tidak melakukannya. Kemudian John setuju untuk membiarkan Abe berurusan dengan kanselir sebelum batas waktu tengah malam. Abe memasuki kota dan ia menghabisi salah seorang penjaga itu, menyebabkan kanselir memanggil setiap penduduk untuk memburu Abe. Abe bertarung dan membunuh beberapa warga. Abe masuk ke sebuah gudang senjata dan mengambil penyembur api, lalu mulai memanggang para anggota sekte yang mengejarnya. Abe harus berhadapan dengan musuh yang tangguh, yaitu tangan kanan kanselir Deck yang juga bersenjatakan penyembur api. Mereka saling menyemburkan api dan bertarung jarak dekat. Mereka berdua kembali bertemu di jalan dan senjata milik Abe kehabisan bahan bakar. Dia mengambil selang pemadam kebakaran dan mampu menangkis api sampai keduanya berhadapan. Sebelum Deck dapat melepaskan tembakan lagi, John menembaki tangki dan membuatnya meledak, memberi Abe kesempatan untuk pergi. Beberapa anggota sekte juga berusaha membunuh John Wick yang dengan mudahnya menghabisi mereka semua. Abe mengejar kanselir yang melarikan diri dengan membawa Ella. Ia menghadang mobil mereka dan membunuh semua orang bersenjata sebelum akhirnya hanya tinggal dia dan kanselir. Kanselir mengatakan kepada Abe bahwa membunuhnya tidak akan mengubah apapun. Tetapi Abe menghentikan monolognya dengan peluru yang memang pantas ditembakkan ke kepala kanselir. Abe membebaskan Ella dan pergi bersamanya, sementara John mengonfirmasi kepada direktur bahwa Abe masih hidup dan kanselir sudah mati. Ella dipertemukan kembali dengan Pine di rumah sakit. Sementara itu Abe masuk ke dalam New York Continental dan kemudian menonton pertunjukan balet dan melihat Tatiana menari. Tak lama kemudian kontrak senilai $5 juta untuk Abe pun dikeluarkan. Ia melihat pemberitahuan itu dan melihat pria lain di teater menerima pesan yang sama. Abe lalu meninggalkan gedung secepat yang ia bisa. Sampai di sini dulu sobat pecinta film semua, alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa like, share, serta subscribe channel M. Yunus Puncak. Dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.